Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Apa yang terjadi ketika sebuah momen sungkem sederhana berubah menjadi sebuah takdir yang tak terduga? Niken Salindri, seorang gadis muda, melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sungkem di hadapan orang tua Mas Lindra, Bupati Tuban, saat Lebaran. Namun, momen itu membuka pintu ke sebuah perjalanan penuh misteri, pilihan sulit, dan ikatan yang semakin mendalam. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah takdir mulai mempertemukan mereka dengan cara yang luar biasa? Jangan lewatkan perjalanan emosional yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Jangan sampai terlewat, saksikan kisah dramatis ini sampai habis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi itu, udara di Jawa Timur terasa lebih hangat dari biasanya, seolah membawa firasat akan sebuah peristiwa besar. Di setiap sudut kota, dari warung kopi sederhana hingga kantor-kantor pemerintahan, satu kabar mulai mengguncang masyarakat. Niken Salindri, sinden muda berbakat yang namanya tengah bersinar, dikabarkan akan datang ke rumah Mas Lindra, Bupati Tuban, untuk sungkem di hari Lebaran. Kabar ini menyebar seperti api yang menjilat ilalang kering, membuat warga penasaran dan menduga-duga. Di media sosial, berita ini langsung menjadi viral. Grup WhatsApp keluarga dan komunitas pecinta budaya Jawa dipenuhi dengan spekulasi. Ada hubungan apa antara Niken dan Mas Lindra? Mengapa dia sampai sungkem ke orang tua bupati? Komentar-komentar membanjiri setiap unggahan yang membahas kabar ini. Beberapa warganet berspekulasi bahwa ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan pertanda adanya hubungan spesial antara mereka berdua. Di pasar tradisional, ibu-ibu pedagang sibuk berbisik sambil menata dagangan mereka. Wah, kalau benar Niken dan Mas Lindra punya hubungan, ini bakal jadi sejarah besar. Ucap seorang pedagang batik, sementara yang lain mengangguk setuju. Di sudut lain, seorang bapak tua yang merupakan penggemar berat Niken Salindri menghela napas panjang, kalau benar, semoga jodohnya. Sementara itu, di rumah keluarga Niken, suasana terasa lebih sibuk dari biasanya. Niken, yang biasanya selalu ceria, kali ini tampak sedikit gugup. Dia duduk di depan cermin, merapikan kebaya emas yang membalut tubuhnya dengan anggun. Apa ini keputusan yang benar? Gumamnya lirih. Di dalam hatinya, ada perasaan harus sekaligus gelisah. Dia tahu, begitu dia melangkah ke rumah bupati, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Di kediaman Mas Lindra, suasana juga tak kalah tegang. Orang tua Mas Lindra, Pak Raden Suryo dan Nyai Roro Retno, sejak pagi sudah mendengar kabar bahwa Niken akan datang. Nyai Roro Retno hanya tersenyum tipis, tatapan matanya sulit ditebak. Sementara Pak Raden Suryo duduk dengan tangan terlipat di dada, menarik. Kita lihat nanti, gumamnya singkat, seolah sudah tahu bahwa peristiwa ini akan membawa dampak besar. Warga Tuban mulai berdatangan ke sekitar rumah bupati. Ada yang sengaja datang hanya untuk melihat sekilas momen bersejarah itu. Beberapa wartawan lokal bahkan sudah bersiap dengan kamera mereka, berharap bisa menangkap ekspresi pertama saat Niken tiba. Semua orang menunggu dengan penuh harap dan rasa penasaran yang membuncah. Dan di tengah semua kehebohan itu, satu pertanyaan terus bergema di benak semua orang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Niken Salindri memilih untuk sungkem kepada orang tua Mas Lindra? Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Jawabannya masih misteri, tapi satu hal pasti, Jawa Timur sedang gempar, dan semuanya berawal dari satu momen yang belum terjadi. Udara pagi yang segar menyelimuti Tuban, tetapi di dalam mobil yang melaju pelan menuju rumah bupati, dada Niken Salindri terasa sesak. Tangannya yang halus menggenggam ujung kebaya emasnya, seolah mencari pegangan dari kegelisahan yang menguar dalam pikirannya. Matanya menatap keluar jendela, melihat deretan rumah dan pepohonan yang berkelebat cepat. Di luar sana, masyarakat mulai berkerumun di tepi jalan, berharap bisa melihat sekilas wajah sinden muda yang tengah menjadi perbincangan hangat. Mobil terus melaju melewati jalanan kota yang dipenuhi tatapan ingin tahu.
Sesekali, beberapa orang melambaikan tangan, dan beberapa lagi berbisik satu sama lain sambil menunjuk ke arah kendaraan yang membawa Niken. Di media sosial, tagar-tagar Niken Sungkeman dan tagar Lindra Niken terus merajai trending. Netizen tak sabar menanti momen yang dinilai bukan sekadar kunjungan silaturahmi biasa. Apakah ini pertanda sesuatu yang lebih besar? Sementara itu, di dalam mobil, Niken menarik napas panjang. Di sampingnya, ibunya, Nyai Sulastri, menggenggam tangannya erat. "Nak, tak perlu takut. Apapun yang terjadi, niat kita baik. Kita datang untuk silaturahmi," ucapnya dengan lembut. Niken mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya, ketegangan semakin membuncah. Silaturahmi memang alasan utamanya, tapi dia tahu betul bahwa kedatangannya membawa gelombang spekulasi yang tak bisa dihindari. Di kejauhan, gerbang rumah dinas Bupati Tuban mulai terlihat. Sebuah bangunan megah dengan arsitektur khas Jawa yang kokoh berdiri di balik pagar tinggi berwarna emas. Hatinya semakin berdegup kencang. Dari kejauhan, dia bisa melihat beberapa orang tengah bersiap menyambut kedatangannya. Kamera wartawan mulai terangkat, bersiap menangkap setiap momen yang akan terjadi. Di dalam kediaman Bupati, suasana pun tak kalah tegang. Mas Lindra, yang mengenakan beskap hitam dengan corak emas di bagian dada, berdiri di dekat pintu masuk. Matanya menatap lurus ke depan, menunggu sosok yang sebentar lagi akan melangkah ke dalam rumahnya. Akhirnya dia datang, gumamnya pelan, tak bisa menyembunyikan ketegangan yang ikut merayapi hatinya. Ketika mobil Niken berhenti di depan rumah, suasana seketika berubah. Para warga menahan napas, para jurnalis mempersiapkan kameranya, dan orang-orang dalam rumah Bupati saling bertukar pandang. Pintu mobil perlahan terbuka, dan dari dalamnya, Niken turun dengan anggun, namun jelas terlihat bahwa dirinya sedikit gugup. Cahaya mentari pagi jatuh tepat di wajahnya yang cantik, menambah kesan dramatis dari momen yang sudah ditunggu-tunggu ini. Langkah pertama Niken memasuki halaman rumah Bupati terasa begitu berat. Seakan ribuan pasang mata menelusuri setiap gerak-geriknya. Sementara itu, di depan pintu, Mas Lindra tetap berdiri tegak, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Hari ini akan menjadi hari yang diingat oleh banyak orang, batinnya. Dan memang benar, momen ini akan menjadi bagian dari sejarah yang akan terus dikenang oleh masyarakat Tuban dan seluruh Jawa Timur. Langkah Niken terasa semakin berat saat ia mendekati pintu utama rumah Bupati. Seakan-akan setiap gerakannya diawasi, bukan hanya oleh ratusan pasang mata yang memandang dari kejauhan, tetapi juga oleh takdir yang seolah menggantung di udara. Saat ia akhirnya tiba di ambang pintu, Mas Lindra yang berdiri tegak dengan beskap hitamnya hanya menatapnya dalam diam. Tatapan itu penuh arti, sulit ditebak apakah itu sekadar keramahan atau sesuatu yang lebih dalam. Dari dalam rumah, langkah-langkah ringan terdengar mendekat. Seorang perempuan anggun dengan kebaya hijau zamrud muncul dari balik pintu. Wajahnya lembut, penuh wibawa, dan matanya menyiratkan kebijaksanaan. Dia adalah Nyai Roro Retno, ibunda Mas Lindra. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam namun teduh ikut berdiri. Itu adalah Pak Raden Suryo, sang Bupati Tuban. Saat melihat Niken berdiri di depan rumahnya, Nyai Roro Retno langsung tersenyum. Senyum itu lembut, tetapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuat Niken merasakan getaran aneh dalam hatinya. "Niken, akhirnya kamu datang," ucapnya dengan suara lembut namun berwibawa. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi Niken bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Tanpa ragu, Nyai Roro Retno melangkah maju, meraih tangan Niken dengan lembut, dan menggenggamnya erat. "Selamat datang di rumah kami, Nak," lanjutnya. Sentuhan itu terasa hangat, seperti sambutan seorang ibu kepada anaknya. Niken menelan ludah. Ia tidak menyangka bahwa Nyai Roro Retno akan menyambutnya dengan cara yang begitu akrab, seolah dia sudah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Di sisi lain, Pak Raden Suryo tetap diam, hanya menatapnya dengan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka suara. "Silakan masuk, Niken. Hari ini adalah hari baik untuk bersilaturahmi." Suaranya dalam, berwibawa, tetapi ada nada tersirat di dalamnya, seperti sedang memuji sesuatu. Niken melangkah masuk ke dalam rumah besar itu, diiringi tatapan Mas Lindra yang masih tetap diam di tempatnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa hari ini bukan sekadar kunjungan biasa.
Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Saat dia melewati ambang pintu, suasana terasa berbeda. Seolah ada dinding tak kasat mata yang dia lewati, memisahkannya dari dunia luar dan membawanya ke dalam pusaran takdir yang belum bisa dia pahami sepenuhnya. Dan di dalam hati kecilnya, dia bertanya-tanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Ataukah ini hanya silaturahmi biasa seperti yang semua orang kira? Jawabannya masih misteri, dan hanya waktu yang bisa mengungkapnya. Ruangan utama rumah Bupati Tuban terasa begitu megah, tetapi di balik kemewahannya, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Aroma dupa khas Jawa bercampur dengan wangi bunga melati yang ditempatkan di beberapa sudut ruangan. Niken melangkah perlahan, tubuhnya masih terasa tegang. Di hadapannya, Pak Raden Suryo dan Nyai Roro Retno duduk di kursi utama, menanti momen yang sebentar lagi akan terjadi. Mas Lindra berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sorot matanya tajam, tetapi ada kelembutan yang tersembunyi di dalamnya. Niken menarik napas dalam, lalu menoleh ke ibunya, Nyai Sulastri, yang mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa sudah waktunya. Tangan Niken gemetar, tetapi hatinya mantap. Dengan penuh hormat, ia perlahan bersimpuh di hadapan kedua orang tua Mas Lindra. Suasana mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada gadis muda itu yang kini menundukkan kepala dengan penuh penghormatan. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mulai berbicara, "Nyai, Pak Raden, di hari yang suci ini, saya, Niken Salindri, memohon restu dan maaf atas segala kehilafan. Semoga silaturahmi ini membawa berkah bagi kita semua." Suasana berubah haru. Nyai Roro Retno menatap gadis itu dengan mata berkaca-kaca. Wajahnya tetap anggun, tetapi ada getaran emosi yang sulit disembunyikan. Perlahan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Niken dengan penuh kelembutan. "Nak Niken, apa yang kamu lakukan hari ini adalah tanda keluhuran budi. Kami menerimamu dengan penuh kasih." Suaranya bergetar, tetapi hangat. Pak Raden Suryo yang sejak tadi diam akhirnya menghela napas panjang. Matanya menatap Niken dalam-dalam, seolah ingin membaca sesuatu yang tersembunyi di balik hati gadis itu. Lalu, dengan suara berat dan dalam, ia berkata, "Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu, Niken." Tidak ada banyak kata yang diucapkan, tetapi maknanya begitu dalam, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang tengah dipikirkan oleh sang bupati. Di sudut ruangan, Mas Lindra mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar saat melihat Niken sungkem kepada kedua orang tuanya. Entah karena haru, atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam yang belum bisa ia ungkapkan. Di luar rumah, para warga yang berkumpul mulai mendengar kabar bahwa Niken sudah sungkem kepada orang tua Mas Lindra. Spekulasi semakin liar. Apakah ini tanda restu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? Jawabannya masih tersembunyi, tetapi satu hal pasti, hari itu, Tuban tidak hanya menjadi saksi dari sebuah silaturahmi biasa, tetapi juga sebuah peristiwa yang mungkin akan mengubah takdir dua insan. Suasana di dalam ruangan masih diliputi keheningan setelah momen sakral sungkem itu. Nyai Roro Retno masih menggenggam tangan Niken erat, seolah enggan melepaskannya. Matanya yang teduh kini mulai dipenuhi air mata yang tertahan, tetapi senyumnya tetap hangat. Sementara itu, Pak Raden Suryo masih duduk tegap, diam dalam pikirannya sendiri. Sorot matanya tajam, seakan menimbang-nimbang sesuatu yang besar. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, Pak Raden Suryo mengambil napas panjang dan akhirnya membuka suara. "Nak Niken, apa yang kamu lakukan hari ini bukanlah hal kecil. Tidak semua orang memiliki kebesaran hati untuk bersimpuh dan menunjukkan rasa hormat sedalam ini." Suaranya dalam, penuh wibawa, tetapi ada sesuatu yang membuat dada Niken berdebar lebih kencang. "Bapak merasa, kamu bukan hanya tamu di rumah ini. Kamu sudah seperti bagian dari keluarga." Kata-kata itu seperti petir yang menggelegar di dalam hati semua orang yang hadir. Mas Lindra yang berdiri di sudut ruangan langsung mengangkat kepalanya, menatap ayahnya dengan ekspresi terkejut. Seperti bagian dari keluarga, apa maksud di balik kalimat itu? Apakah ini pertanda restu, ataukah hanya bentuk penghargaan semata? Niken sendiri membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga rasanya bisa terdengar oleh siapa saja. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Dia tidak tahu harus merasa bahagia,
Tersanjung, atau justru semakin bingung dengan situasi ini? Ia menoleh sekilas ke arah Mas Lindra, tetapi pria itu hanya diam, ekspresinya sulit dibaca. Nyai Roro Retno mengangguk pelan mendengar kata-kata suaminya. Ia mengelus tangan Niken sekali lagi sebelum berkata dengan lembut, "Rumah ini selalu terbuka untukmu, nak. Kapanpun kamu ingin datang, anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri." Ucapannya sederhana, tetapi terasa begitu dalam. Sementara itu, di luar rumah, para warga yang masih berkumpul mulai mendapat bocoran kabar dari dalam. Desas-desus mulai beredar cepat, semakin membakar spekulasi yang sudah panas sejak pagi. Beberapa orang mulai berbisik, apa ini tanda restu? Mungkinkah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Di media sosial, tagar-tagar restu Niken Lindra mulai naik, mendominasi percakapan warganet yang semakin tidak sabar menanti perkembangan dari momen penuh misteri ini. Di dalam hatinya, Niken tahu bahwa kata-kata Pak Raden Suryo dan Nyai Roro Retno tadi bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang mungkin belum bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, momen ini telah mengubah segalanya. Tidak ada yang akan sama lagi setelah hari ini. Setelah ucapan mengejutkan dari Pak Raden Suryo, suasana di dalam ruangan terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak kasat mata, seolah semua orang sedang mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. Mas Lindra masih diam, tetapi matanya tak lepas dari sosok Niken yang masih bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. Ia sendiri tidak tahu apakah ini sebuah restu tersirat atau hanya ungkapan penghormatan. Niken menundukkan kepalanya lebih dalam, berusaha menenangkan debaran jantungnya. Kata-kata Pak Raden Suryo terus terngiang di telinganya, "Kamu bukan hanya tamu di rumah ini. Kamu sudah seperti bagian dari keluarga." Kalimat itu begitu berat, seolah membawa makna yang lebih besar dari sekadar silaturahmi biasa. Apa benar ini sebuah isyarat restu? Ataukah hanya penghormatan terhadap dirinya sebagai seniman muda yang selama ini membawa nama budaya Jawa? Tiba-tiba, Nyai Roro Retno meraih dagu Niken dengan lembut, mengangkat wajahnya agar mata mereka bertemu. Senyum sang Nyai tetap hangat, tetapi kali ini ada tatapan yang lebih dalam, lebih berarti. "Nduk, ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan," ucapnya lembut, namun setiap kata terasa seperti membawa beban besar. "Jika suatu hari nanti takdir membawamu lebih dekat dengan keluarga ini, apakah hatimu siap menerimanya?" Ucapan itu membuat jantung Niken seakan berhenti berdetak. Matanya membesar, tubuhnya terasa membeku di tempat. Ia bisa merasakan tatapan semua orang yang ada di ruangan kini tertuju padanya. Pertanyaan itu begitu tiba-tiba, begitu langsung, namun juga begitu menggetarkan hati. Mas Lindra yang sejak tadi berdiri dalam diam kini tampak menegang. Niken menelan ludah, berusaha mencari jawaban yang tepat. Dia tidak bisa begitu saja menjawab tanpa berpikir, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan makna besar di balik pertanyaan itu. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Saya tidak tahu, Nyai. Tapi saya selalu percaya bahwa takdir akan membawa saya ke jalan yang terbaik." Jawaban itu keluar dengan jujur, tanpa rekayasa, dan entah mengapa, Nyai Roro Retno tersenyum lebih lebar mendengarnya. Pak Raden Suryo mengangguk pelan, seolah puas dengan jawaban tersebut. Mas Lindra, di sisi lain, terlihat masih terpaku. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkecamuk, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Sementara itu, di luar rumah, kabar tentang isyarat restu ini mulai beredar. Warga semakin geger, dan spekulasi semakin berkembang liar. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Niken merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Hari ini bukan hanya tentang sungkem dan silaturahmi. Hari ini adalah hari di mana sebuah isyarat besar telah diberikan. Sebuah isyarat yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana dalam ruangan masih terasa tegang setelah pertanyaan mendalam dari Nyai Roro Retno. Niken masih duduk bersimpuh, sementara perasaannya berputar seperti badai. Jawabannya tadi mungkin terdengar diplomatis, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Di sudut ruangan, Mas Lindra tetap diam. Sorot matanya tidak bisa menyembunyikan gejolak yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia tidak menyangka ibunya akan berkata seperti itu di hadapan banyak orang. Selama ini, ia selalu menjalani kehidupannya dengan penuh kendali, tetapi hari ini, seolah ada kekuatan lain yang perlahan mulai menggeser takdirnya. Tiba-tiba,
Pak Raden Suryo berdeham pelan. Semua mata langsung tertuju padanya. Baiklah, sudah cukup untuk hari ini. Mari kita lanjutkan dengan suasana yang lebih santai, katanya, seolah ingin meredakan ketegangan. Tetapi, di balik suaranya yang tegas, terselip sesuatu yang samar, sebuah keputusan yang belum diungkapkan. Niken mengangguk pelan dan perlahan bangkit dari posisinya. Kakinya terasa lemas, seolah energi yang ia miliki terkuras habis. Ia melirik ke arah Mas Lindra, berharap mendapat sedikit kejelasan dari ekspresi pria itu. Namun, Mas Lindra masih berdiri kaku, seakan pikirannya sedang melayang entah kemana. Setelah beberapa saat, Mas Lindra akhirnya menghela napas panjang. Ia melangkah mendekati Niken, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang penuh pertanyaan. "Niken, apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tertahan di dalam dadanya. Niken tersenyum tipis, meskipun hatinya masih bergetar. "Aku baik, Mas," jawabnya singkat. Tetapi, dari cara Mas Lindra menatapnya, ia tahu bahwa pria itu bisa merasakan kegelisahan yang ia sembunyikan. Mereka berdua sama-sama berada di dalam pusaran takdir yang belum jelas arahnya. Di luar rumah, kabar tentang percakapan ini mulai menyebar. Para warga semakin ramai berspekulasi, apakah ini awal dari sebuah ikatan yang lebih dalam. Sementara itu, di dalam rumah, Mas Lindra masih berdiri di tempatnya, menatap punggung Niken yang perlahan menjauh. Ia tahu, bahwa mulai hari ini, hatinya tidak akan pernah sama lagi. Malam mulai merayap ketika Niken akhirnya berpamitan untuk pulang. Suasana rumah Bupati Tuban masih dipenuhi kehangatan, tetapi ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum terselesaikan. Tatapan Pak Raden Suryo masih penuh arti, Nyai Roro Retno masih tersenyum penuh makna, dan Mas Lindra masih terdiam dalam pikirannya sendiri. Saat Niken melangkah keluar, angin malam menerpa wajahnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya karena pikirannya yang kini dipenuhi tanda tanya. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Apakah ini hanya kebetulan atau memang takdir mulai menariknya ke dalam pusaran yang lebih dalam? Baru beberapa langkah menuju mobilnya, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Niken berbalik dan melihat Mas Lindra berjalan cepat mendekatinya. Matanya tajam, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya. Bukan sekadar sikap seorang pemimpin daerah, tetapi seorang pria yang tengah berperang dengan perasaannya sendiri. "Niken," suara Mas Lindra terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Aku ingin kamu tahu, bahwa apapun yang terjadi hari ini, aku tidak pernah mengatur atau merencanakannya." Niken menatapnya dalam diam, mencoba mencerna makna di balik kata-kata itu. "Aku tahu, Mas, aku juga tidak menyangka semua ini akan terjadi." Jawabannya sederhana, tetapi ada ketegangan di dalamnya. Ia bisa merasakan bahwa Mas Lindra ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam, tetapi pria itu masih menahan diri. Angin kembali berembus kencang, seolah membawa isyarat dari semesta. Mas Lindra menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Kalau suatu hari nanti, sesuatu yang besar terjadi karena pertemuan ini, apakah kamu akan menerimanya?" Niken terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab. Hatinya bergetar, tetapi ia tahu satu hal, malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Takdir mulai terungkap, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Niken berjalan dengan langkah yang lebih pasti, meskipun hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Ia tahu, takdir telah mempertemukannya dengan Mas Lindra dan keluarganya dengan cara yang tak terduga. Perjalanan mereka berdua, yang dimulai dari sebuah momen sungkem di hari Lebaran, kini menuntun mereka ke jalan yang penuh ketidakpastian, penuh pilihan, dan penuh harapan. Di sisi lain, Mas Lindra tetap berdiri di halaman rumah, matanya mengikuti sosok Niken yang semakin menjauh. Hatinya bergejolak, tetapi ada sebuah keputusan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan mereka berdua tidak hanya tentang keluarga, tetapi tentang ikatan yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap menjalani takdir bersama. Takdir, seperti angin yang tak terlihat, telah membawa mereka ke titik ini. Apakah keduanya akan menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang membebani pikiran mereka? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, sebuah perjalanan besar baru saja dimulai. Dan seperti yang telah diucapkan oleh Nyai Roro Retno,
rumah ini selalu terbuka untuk Niken. Rumah ini bukan hanya tempat untuk berteduh, tetapi mungkin juga menjadi tempat di mana sebuah cerita besar tentang cinta, keluarga, dan takdir akan terjalin dengan indah. Namun, apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, hari itu adalah awal dari kisah yang akan terus berkembang. Cerita ini adalah karya fiktif yang sepenuhnya diciptakan untuk hiburan. Nama tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita ini adalah rekaan dan tidak ada kaitannya dengan orang, kejadian, atau tempat nyata. Semua karakter dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan individu nyata dan segala kemiripan adalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir sahabat Nizan Story. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.